Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir haq bil haq wal hadi siratul mustaqim. Yang pertama-tama yang saya hormati para ustadz, para kiai, para habaib yang menikmati channel ini. Segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT di mana kita masih dipertemukan dalam bulan Ramadan ini. Bulan yang penuh nikmat dan kebahagiaan untuk seluruh umat Islam yang menikmati bulan Ramadan. Alhamdulillah, malam ini kita akan membahas tentang puasa, tapi dalam pandangan, dalam tinjauan kitab Kifayatul Akhyar. Kitab ini merupakan rujukan para ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i. Tentu saja ini merupakan tujuannya ialah untuk agar supaya kita berbicara terkait masalah kitab puasa itu punya rujukan terkait masalah puasa pada hari ini kita bahas. Oke. Misalnya kifayat lahir ini kitab yang menjadi rujukan kalau kita berkiblat kepada Imam Syafi'i yang dibuat oleh Syekh Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Ad-Damashqi Asy-Syafi'i. Kenapa saya mengambil kitab ini? Karena kitab ini merupakan rujukan Imam Syafi'i kalau bermazhab Syafi'i, dan kemudian mayoritas umat Islam ialah bermazhab Syafi'i. Singkat waktu, kita akan langsung aja ke pembahasan berikutnya, yaitu terkait masalah kitab Syam. Saya akan bacakan terkait masalah ini, kemudian kita mencoba mengolahnya. Kitab Syam, adapun kitab Syam ini terkait masalah kitab puasa, karena ini berhubungan dengan orang berpuasa dalam Ramadan. Saya akan bahas singkat saja, hanya 15 menit saja, supaya tujuannya kita tidak terlalu panjang lebar, hanya fokus kepada tetap kitab Syam, dan kalau sudah melebihi waktu kita akan cukupkan. Kitab Syam, sebelum kita masuk ke kitab Syam, di sini dijelaskan tentang syurutul wujub Syam, Shaum salasa. Dijelaskan bahwa ada tiga syarat wajib sahnya seorang berpuasa. Jadi ingat, ada 3 syarat wajib seorang berpuasa. Yaitu pertama, al-Islam, dia wajib Islam. Kemudian al-bulugh, balik. Kemudian al-aqal. 3 saja. Jadi 3 komponen ini kalau sudah terdapat dalam seorang muslim, maka dia wajib puasa. Ada yang saya katakan tadi, Islam, al-baligh, sama wal-aqal, berakal. Sedangkan itu dari segi syarat-syaratnya. Kalau si puasa dari segi bahasa itu bermakna al-imsak 'ani syai'. As-shaum fil lugha as-imsaku 'ani syai'
Qala Allah Ta'ala, inni nazartu lirrahmani shauman. Itu terdapat dalam surat Maryam. Di situ dijelaskan bahwasanya puasa itu fil logha, dari segi bahasa imsak, artinya menahan diri dari sesuatu. Allah berfirman, inni nazartu lirrahmani shauman. Sungguhnya aku bernazar puasa bagi Tuhan yang Rahman. Ayu imsakun, itu yaitu menahan diri. Jadi dikaitkan dengan Al-Quran, surat Maryam, inni nazartu lirrahmani shauman wa huwa fi syar'i imsakun makhsusun min syakhsin makhsusin fi waqti makhsusun bi syarati. Di situ jelaskan apa itu imsak. Itu menurut syara menahan diri yang khusus daripada seorang yang khusus, waktu yang khusus, dengan beberapa syarat. Jadi dikatakan secara istilah, puasa itu ialah menahan diri dari yang khusus. Apa semua khusus itu? Nanti kita bahas. Kemudian daripada seorang khusus. Yang khusus itu orang-orang yang sudah Islam, balik dan berakal. Jadi dia dikhususkan kepada orang tadi itu, orang-orang yang berakal, balik dan berakal. Kemudian di waktu yang khusus, artinya waktunya dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Itu maksudnya. Dengan beberapa syarat. Kemudian kalau kita bahas secara syar'i seperti itu. Jadi di waktu khusus kepada orang khusus dan dia menahan diri dari sesuatu khusus. Kemudian dalam kitab tersebut jelaskan, "Tsumma wujub shaum tsabit bil kitabi wa sunnatu ijma' al ummah." Qala Allah Ta'ala, "Faman syahida minkum syarhu falyasumhu." Jadi Allah telah menjelaskan bahwasanya kewajiban berpuasa itu termaktub atau tertulis dalam Al-Qur'an. Dikatakan, "Faman syahida minkum syahru falyasumhu." Barang siapa yang melihat bulan, maka berpuasalah. Maksudnya hilal. Karena bulan Ramadan maka hendaklah ia berpuasa. Pada ada hadis yang lain dikatakan, Islam ada 5 disebutkan dalam bulan Ramadan. Itu pertama dijelaskan di sini ialah telah tersimpul ijma' di atasnya atau ijma' kesepakatan yang wajib. Jadi ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban untuk berpuasa. Kemudian kewajiban tersebut bergantung dengan orang Islam yang balik, yang berakal, yang berkuasa. Jadi kalau dia jadi di sini katakan baliknya itu dan berakal dan dia berkuasa, artinya bukan budak. Kenapa demikian? Karena kalau seorang belum merdeka, dia belum bisa dikatakan oleh orang berpuasa. Maka tidak wajib di atasnya orang kafir, karena tidak sah. Begitu pula tidak wajib di atasnya orang anak-anak atau orang gila. Jadi secara singkat bahwa puasa itu jika sekiranya ada orang kafir berpuasa atau orang non muslim atau dikatakan nonis, maka tidak sah puasanya. Jika sekiranya ada orang gila berpuasa, maka tidak sah puasanya. Jika sekiranya ada anak-anak yang berpuasa, dia belum balik, maka tidak sah puasanya. Jadi hanya orang-orang tadi yang dikatakan tadi, yaitu Islam, balik dan berakal, yang bisa dikatakan oleh orang sah oleh Allah, itu yang dikategorikan sebagai orang yang berpuasa. Seperti itu. Jadi itu 3 hal yang penting ketika kita berpuasa. Itu syarat sah wajibnya,
secara bahasa apa, dan secara baca ialah menahan. Dan secara istilah, secara istilah syar'i mengatakan menahan dari suatu segala sesuatu kepada orang yang khusus dan di waktu yang khusus. Itulah Kitabus Syam yang termaktub dalam kitab Kifayatul Akhyar. Jadi demikianlah yang saya bisa sampaikan. Jadi 3 hal itu saja saya jelaskan. Apa itu syarat sah berpuasa, apa itu puasa dari segi bahasa, apa itu puasa dari segi syar'i. Jadi ternyata sangat singkat, tetapi wajib kita ikuti, kita berikan label bahwa hanya orang-orang tertentu saja yang bisa berpuasa. Demikianlah yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.